Kami berdoa supaya Roh Kudus mengurapi setiap kami. Berikan roh hikmat, pengertian dan pewahyuan buat kami. Supaya kami bisa memahami firman-Mu. Dan firman-Mu mengubahkan kami, memerdekakan kami. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami buka hati kami buat Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi saudara. Ingat pesan Pak Stephen tadi apa? Jangan ketiduran. Kepicetan ya. Di Alkitab ada namanya etikus. Lagi Paulus khotbah, bawakan firman, etikus ngantuk. Tidur, jatuh, mati saudara. Makanya saya sarankan sekali lagi, seperti Pak Stephen bilang, jangan ngantuk, apalagi ketiduran. Nanti kayak etikus, jatuh, mati. Untung yang khotbah Rasul Paulus, punya karunia membangkitkan orang mati. Nah hari ini saya ingetin saudara, yang khotbah bukan Rasul Paulus. Yang khotbah Elia Makaraung, saya nggak tahu saya punya karunia membangkitkan orang mati apa enggak. Makanya daripada saudara bikin masalah, lebih baik jangan ngantuk, apalagi ketiduran. Kasih tahu sebelah lu, jangan ngantuk, yang khotbah bukan Rasul Paulus. Pak Stephen ada aja nih, jadi kita... Saya ingin melanjutkan apa yang saya bahas dalam kebaktian pertama tadi. Saya mau kasih highlight buat saudara supaya saudara tidak kehilangan konteks daripada apa yang saya mau bahas dalam kesempatan kebaktian ini. Saya berbicara tadi pagi dalam kebaktian pertama tentang kedatangan Tuhan Yesus. Bahwa kita ada di masa-masa penentuan, di mana Tuhan tidak lama lagi datang dan justru ini masa-masa yang sangat kritis buat kita. Masa penentuan itu adalah masa di mana kita harus memutuskan hari ini. Kita akan terus melangkah maju bersama dengan Tuhan ataukah kita akhirnya stuck, kita tergerus, kita terganjal, dan kita tersandung olehnya. Tadi pagi saya bahas bahwa saya meyakini di akhir zaman ini akan terjadi penuaian besar. Sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, ada banyak orang yang kemurtatan. Akan ada banyak ketersesatan. Jadi bukan hanya tuaian besar, tetapi ada kemurtatan yang besar. Tadi saya sudah bahas itu dalam Matius pasal yang ke-24. Yesus sendiri yang bicara itu. Akan banyak orang yang murtad. Akan ada banyak orang yang tersesat. Karena apa? Karena banyak guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang akan muncul dan menyesatkan bukan sedikit orang, tapi banyak orang. Jadi itu sebabnya kita perlu waspada. Bahwa salah satu tanda yang akan terjadi di akhir zaman, tadi saya membagikan ada 3 tanda menjelang kedatangan Tuhan. Saya mengelompokkannya menjadi 3 tanda sebelum Tuhan Yesus datang. Tanda yang pertama adalah tanda yang terjadi di alam semesta ini. Akan terjadi anomali iklim, hal-hal yang aneh yang mungkin kita belum tahu tadinya ada begitu banyak keanehan-keanehan di alam semesta ini. Saudaraku. Akan ada gempa bumi yang dahsyat. Itu tanda yang terjadi di alam semesta. Tapi yang kedua adalah tanda yang terjadi di dalam dunia ini. Akan ada perang di mana-mana, krisis pangan, krisis ekonomi, krisis keuangan dan lain sebagainya. Tapi tanda yang ketiga adalah tanda yang terjadi di dalam gereja. Jadi sekali lagi saya ulangi, tanda yang terjadi di alam semesta, tanda yang terjadi di dalam dunia, dan juga tanda yang terjadi di dalam gereja. Nah, tanda yang terjadi dalam gereja itu apa Pak? Akan muncul banyak nabi palsu dan guru palsu. Katakan sama-sama, nabi palsu. Guru palsu. Kenapa nabi palsu dan guru palsu yang muncul Pak? Dan katanya nabi palsu dan guru palsunya akan menyesatkan banyak orang. Nabi itu menyampaikan firman Tuhan kan. Guru itu mengajar, menyampaikan pengajaran tentang firman Tuhan. Jadi dua jawatan ini adalah 2 jawatan yang berfungsi untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi palsu Pak. Katakan sama-sama palsu. Palsu itu apa?
bukan yang sebenarnya. Palsu itu bukan yang benar. Bukan yang asli, bukan yang sejati. Lalu apa dari kata palsu itu? Yang palsu itu biasanya datang mirip dengan yang asli, Pak. Jadi pengajaran-pengajaran palsu yang muncul di akhir zaman ini yang menyesatkan banyak orang dan yang membuat banyak orang murtad, itu akan datang beda-beda tipis. Kelihatannya benar tapi tidak benar. Palsu. Kalau sesuatu yang palsu datang bertolak belakang sekali dengan yang asli, itu gampang kita deteksi. Tapi masalahnya yang palsu itu biasanya datang dengan sesuatu yang mirip. Dengan kemasan-kemasan yang kelihatannya mirip dengan yang asli tapi palsu, Pak. Nah, saya berdoa supaya saudara menjadi jemaat yang terus berjalan bersama dengan Tuhan sampai garis akhir. Supaya menjadi gereja yang bertahan sampai pada kesudahannya. Amin, saudaraku. Nah, ada krisis rohani yang akan terjadi di akhir zaman ini. Nah, krisis rohani ini terjadi karena apa, Pak? Karena tadi pagi saya bahas, karena pengajaran yang palsu, karena pengajaran yang tidak sehat, karena pengajaran yang tidak alkitabiah, tapi pengajaran yang akaliah. Jadi pengajaran yang akal-akalan itu akaliah. Harusnya pengajaran yang kita terima adalah pengajaran yang alkitabiah. Nah, ini faktor penting, makanya kita perlu bertumbuh dalam pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar, dan pengajaran yang alkitabiah. Tapi ini yang saya mau bahas dalam kebaktian ini. Krisis rohani yang terjadi di akhir zaman ini juga bisa disebabkan faktor yang kedua adalah karena kita mengalami krisis iman. Jadi dari krisis pengajaran yang benar, dari krisis pengajaran yang alkitabiah itu, jadi kita terbiasa akhirnya cuma mendengar dongeng, kita cuma terbiasa mendengar pengajaran-pengajaran yang kita senang dengar, pengajaran-pengajaran yang menghibur kita. Karena tadi pagi saya bilang, orang di akhir zaman ini, Alkitab yang bilang, akan lebih mencari hiburan daripada pengajaran. Mereka menolak pengajaran akan kebenaran, mereka lebih menolak, lebih menerima, lebih suka dengan dongeng, dengan pengajaran-pengajaran yang menyenangkan telinga mereka. Nah, akibatnya adalah kita mengalami krisis iman. Itu yang Yesus bilang, apabila anak manusia itu datang kembali, adakah ia menjumpai iman di bumi ini? Berarti iman akan menjadi sesuatu yang sangat langka di akhir zaman. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan ada banyak orang yang kehilangan iman. Yang saya bilang kehilangan iman ini mungkin gini, orang itu masih di gereja. Mungkin orang itu masih Kristen, tapi imannya bukan iman yang sejati. Imannya bukan iman yang benar, tapi iman yang palsu, iman-imanan. Nah, apa iman yang keliru itu? Apa iman yang palsu? Ada beberapa pandangan yang saya pikir kita perlu luruskan. Ada banyak orang Kristen berpikir ini iman, padahal bukan iman. Iman yang saya sering sebut sebagai iman yang melompat dalam gelap. Katakan sama-sama melompat dalam gelap. Iman apa nih? Iman yang melompat dalam gelap ini iman nekat. Dan seringkali kita pikir nekat itu iman. Iman itu nekat. Bukan, Pak. Nekat itu biasanya karena faktor eksternal, faktor yang terjadi di luar dari diri kita. Biasanya karena situasi yang menakutkan, atau situasi yang menjepit, kita udah kefefet, udah kedesek, udahlah gue lakukan aja lah, spekulasi gitu loh. Ya kalau jadi untung kita bilang tuh kan iman ya kan. Kalau benjol, patah kaki ngelompat dalam gelap kan bisa patah juga ya kan. Tuh kan gue udah bilang apa, gue juga gak yakin sih gitu. Jadi ini kita seringkali sebut iman, bukan. Nekat itu bukan iman, iman itu bukan nekat. Tapi kadang-kadang kita pikir ini iman, enggak lah. Jadi menurut saya nekat itu bukan iman. Nekat itu dasarnya sesuatu yang ada di luar kita. Iman itu dasarnya harus sesuatu yang ada di dalam kita. Amin, saudara. Apalagi pandangan iman yang keliru. Itu yang tadi pagi juga saya sempat singgung. Iman lampu Aladin. Katakan sama-sama iman lampu Aladin. Ada orang-orang Kristen yang memahami iman seperti lampu Aladin. Tahu ya lampu Aladin ya Bapak Ibu ya? Lampu Aladin itu gini. Sesuatu yang digosok-gosok, diusap-usap.
Terus jinnya muncul. Nah jinnya datang untuk apa? Memenuhi semua yang diinginkan oleh si Aladin. Jadi lampu Aladin itu gitu. Si Aladinnya usap-usap, gosok-gosok, terus jinnya muncul dari dalam lampu itu. Lalu kemudian jinnya akan memenuhi apa yang kau mau Aladin. Jadi si jinnya ini datang untuk mewujudkan apapun yang diinginkan oleh si Aladin. Nah banyak orang Kristen punya iman model begini. Dan dia pikir ini iman sejati, iman yang benar. Bukan. Iman itu bukan kayak begitu saudaraku. Itu sebabnya banyak orang Kristen akhirnya memahami iman dengan cara dangkal. Kita akhirnya jadikan iman sebagai alat untuk kita paksa Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Iman yang kita miliki, iman yang didrive oleh keinginan dan kebutuhan kita. Apa yang kita inginkan mesti terwujud. Tuhan mesti kasih yang saya inginkan. Itu iman. Enggak dong. Iman bukan begitu. Iman bukan alat untuk kita paksa Tuhan melakukan sesuatu apa yang kita inginkan. Itu ingin bukan iman. Bedakan iman dan ingin. Walaupun kedua kata ini diawali dengan huruf I dan diakhiri dengan huruf N. Tapi ini dua hal yang berbeda. Iman bukan ingin, ingin bukan iman. Iman sejati, iman yang benar tidak didrive oleh keinginan kita. Iman yang palsu, iman yang didrive oleh keinginan kita. Makanya muncul anak-anak Tuhan yang sering kali ngomong begini kan, kita sering dengar lah, di sini nggak ada, di sini kan semua iman sejati kalau sini. Ini yang saya bilang tuh orang Kristen di tempat lain. Cuma orang Kristen di tempat lain sering main-main ke sini, itu dia masalahnya. Imannya begini, beriman dong bro, lu kan anak raja, kita ini anak raja, anak Tuhan anak raja. Masa naik motor melulu, udah bertahun-tahun jadi Kristen naik motor, punya Alphard dong, punya Mercy dong. Imani, kan gua karyawan biasa bro, gaji gua berapa bro. Imani, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Pernah denger gak yang begini-begini? Tuh, di tempat parkir banyak tuh. Lu cari Alphard Mercy, lu tumpang tangan. Alphard milik gua dalam nama Yesus dan membunyi alarm pak. Wah security pada datang, bapak mau nyolong mobil ya? Kan gak enak kalau kayak gitu pak. Karena iman yang diajar kita, iman-iman mistik gitu yang didrive oleh keinginan kita. Iman dong bro, masa lu udah bertahun-tahun jadi anak tuh, kita anak raja, masa ngontrak bro. Hari gini masa ngontrak, punya iman dong, punya rumah. Di sini yang paling besar rumah di mana sih pak? Daerah mana? Ya klaster apa? Golf. Lu kesana tuh, lihat tuh rumah gede-gede, lu kelilingin. Emang tembok Yeriko itu saudara kelilingin? Tuh kalau rumah pada roboh gimana saudara? Kita diajar iman model begini. Aduh. Makanya yang muncul itu anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang suka ngancam-ngancam Tuhan. Di sini nggak ada. Tuhan. Sudah 5 tahun saya bergereja di GBI, BSD, Intermak. 5 tahun saya sudah menunggu, saya sudah berdoa, saya sudah setia, kasih perpuluhan, ikut pelayanan. Mana janjimu Tuhan? Tuhan bilang bahwa Tuhan akan memberkati hidup saya. Tuhan akan memberkati bisnis. Mana Tuhan? Kalau sampai akhir tahun ini, Tuhan tidak berkati bisnis saya, jangan salahkan saya Tuhan. Ngancam. Model anak Tuhan suka ngancam kan banyak. Jangan salahkan saya Tuhan. Kalau sampai akhir tahun ini Tuhan tidak angkat bisnis saya. Tuhan gak berkati. Jangan salahkan saya. Terpaksa saya ke Gunung Kawi. Gunung Gansahari. Gunung Kemukus. Semua gunung kita datangi. Jangan salahkan saya. Saya akan datang ke orang pintar Tuhan. Orang pintar mana? Saya juga nggak tahu kenapa disebut orang pintar. Padahal waktu sekolah tuh nggak ranking juga disebut. Tapi kita sebut orang pintar. Muncul anak-anak Tuhan yang model begini suka ngancam-ngancam. Gampang kecewa. Udah pak. Nggak main pendeta-pendeta, nggak main gereja-gerejaan lagi pak. Nggak main pelayanan-pelayanan lagi. Pendeta khotbah katanya Tuhan mau berkati. Mana buktinya? Karena yang diajar sama kita iman-iman lampu Aladin begini. Ini yang muda-mudaan dikit nih. Yang mudaan dikit nih. Tuhan
Aku sudah setia kepadamu. Aku sudah melayani Engkau. Tapi kenapa jodohku belum kunjung datang Tuhan? Tuhan janji akan beri jodoh yang terbaik. Mana Tuhan? Kalau sampai akhir tahun ini, ketika old and new, usia saya masuk kepala 3 Tuhan. Kalau Petrus, Andreas, Yohanes tidak kunjung datang, jangan salahkan saya Tuhan. Abdullah bin Mansur juga saya terima. Muncul orang-orang muda yang kayak begini. Karena kita cuma diajar iman-iman lampu Aladin, Pak. Yang digosok-gosok, diusap-usap. Apa yang kita inginkan Tuhan kasih, Tuhan wujudkan. Aduh. Kayaknya di sini sih enggak ya Pak Stephen ya. Sini iman sejati yang diajarkan kepada saudara. Bukan iman lampu Aladin. Tapi gereja lain banyak tuh ngajarin iman lampu Aladin. Pakai mantranya macam-macam. Ada yang doa Yabes. Ada yang Mazmur 91. Saya enggak anti ya dengan firman Tuhan yang saudara ucapkan. Tapi kalau saudara ucapkan cuma seperti kayak mantra. Karena dasar ketakutan saudara. Karena dasarnya adalah keinginan dan kebutuhan saudara secara lahiriah, no way kalau menurut saya. Iman bukan yang kayak begitu. Itu ingin namanya, bukan iman. Halo? Orang Kristen sekarang ini soalnya senang doa Yabes Pak Stephen, daripada doa Bapa kami. Kalau Bapa kami kan berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa Yabes kan beda. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Doa Bapa kami kan secukupnya. Kalau kita maunya berlimpah. Sayangnya saudara gak baca lagi tuh kisah Yabes. Kenapa Yabes doa kayak begitu? Harusnya kalau saudara punya iman doa Yabes, saudara ngalami kayak Yabes dulu. Tapi kita nggak mau ngalami kayak Yabes, kita mau doanya Yabes saja. Baca ulang Alkitab saudara tentang doa Yabes. Kenapa Yabes menaikkan doa kayak begitu? Aduh. Ada lagi iman agamawi. Kita pikir iman. Iman agamawi itu apa sih? Iman yang kita miliki, kita klaim, hanya karena dari keturunan. Saya lahir dari keluarga Kristen, opa oma saya Kristen, papa mama saya Kristen. Iman keturunan, iman agamawi. Iman yang karena kita miliki, bukan karena kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, tapi karena keturunan aja. Ini di Manado banyak. Makanya iman kita dangkal. Dan iman agama ini biasanya cuma bertumbuh kepada ritual-ritual. Kepada simbol. Macam-macam lah tergantung gerejanya. Jadi kita merasa hebat, kita merasa benar, kita merasa wah kita jadi orang beriman karena kita melakukan ritual-ritual agama kita. Ya kalau gereja Pentakosta Karismatik kan 2 lagu lambat, 2 lagu cepat, 1 lagu lambat. Saya udah pelajari tadi polanya di sini gitu. 2 lagu lambat, 2 lagu cepat, 1 lagu lambat. Dengarkan khotbah. Dan di mana ada 2-3 orang berhimpun ada persembahan yang kita berikan. Dan diakhiri dengan doa berkat. Rasanya kalau kita udah melakukan ritual gitu, kita beriman. Senin sampai Sabtu hidup kita bagaimana kita gak mau tahu. Pokoknya hari Minggu saya datang mengikuti ritual. Saya Kristen, saya beriman sama Tuhan. Iman agamawi. Iman yang berdasar hanya kepada ritual-ritual, simbol-simbol. Padahal hidup kita hancur. Iman yang berikutnya adalah iman NATO. Katakan sama-sama iman NATO. Iman NATO ini apa? Iman yang gak ada actionnya, cuma talk only.
cuma diklaim, cuma diomongin. Kalau saya tanya saudara punya iman, pasti saudara jawab, saya punya iman Pak. Mana iman saudara? Ya ada Pak dalam, Pak di dalam. Loh, iman bisa dilihat nggak? Iman bisa dinyatakan nggak? Bisa ditunjukkan nggak? Bisa Alkitab bilang. Makanya Yakobus berkata, kalau engkau berkata padamu ada iman, tapi kamu nggak punya perbuatan, aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku. Karena Yakobus bilang gini, iman tanpa perbuatan adalah mati Pak. Kosong. Jangan kita punya iman yang cuma kita klaim. Kita cuma bilang saya punya iman. Mana iman saudara? Iman harusnya bisa dinyatakan lewat sikap, perilaku, tindakan dan perbuatan kita dong. Saya tahu dari mana saudara beriman sama Yesus. Saya tahu dari mana? Kalung salib buka. Atau harusnya gini, saya tahu saudara orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dari sikap dan perilaku saudara sehari-hari. Harusnya itu dong. Lalu apakah iman yang benar itu? Apakah iman yang sejati itu? Mari kita baca bersama-sama Ibrani pasal 11. Saya ingin akhiri dengan ini. Saudara jangan terkecoh ya kalau saya bilang saya akhiri itu. Maksudnya itu saya akhiri dengan ayat ini tapi penjelasannya 30 menit. Kita akan mengupas tuntas Ibrani pasal 11. Karena pasal 11 dari surat Ibrani ini adalah pasal tentang iman. Mari kita baca bersama-sama ayat 1. Ini definisi yang diberikan oleh Ibrani pasal 11, pasal tentang iman. Di pasal 11 ini penulis surat Ibrani mengupas tuntas tentang iman. Saya berdoa dan berharap sambil kita mempelajari Ibrani 11 ini saudara mulai mengevaluasi iman saudara. Apakah iman saudara iman yang benar? Apakah iman saudara iman yang sejati? Ataukah iman saudara cuma iman NATO, iman agamawi, iman lampu Aladin, atau iman yang melompat dalam gelap? Iman, ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman katanya apa Bapak Yuk? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah masalahnya adalah waktu kita memahami kata harapkan itu atau harapan atau pengharapan. Jadi iman ini kan berkaitan dengan pengharapan. Nah, apa itu pengharapan? Apa itu harapan? Nah masalahnya di sini kita seringkali memahami harapan itu adalah apa yang kita inginkan. Tolong bedakan apa yang saudara inginkan dengan pengharapan atau harapan kita. Ketika Alkitab berbicara tentang pengharapan, dia tidak sedang berbicara tentang keinginan saudara. Dia tidak sedang bicara tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Waktu Alkitab bicara tentang pengharapan atau harapan, dia sedang berbicara sesuatu yang berkaitan dengan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya ulang sekali lagi, waktu Alkitab bicara tentang harapan, dia tidak sedang berbicara tentang apa yang saudara dan saya inginkan. Tapi dia sedang berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya pernah jelaskan, saya ingat di gereja ini saya pernah jelaskan. Ya saya yakin juga saudara udah lupa sih sebenarnya. Tapi saya mau ingatkan saudara aja. Bahwa di perjanjian lama, Alkitab berbicara tentang pengharapan itu dia memakai kata Ibrani tikwah. Masih ingat saudara? Tikwah. Yang punya pengertian tali atau kabel. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Aku punya rancangan damai sejahtera buat kamu, bukan rancangan kecelakaan. Untuk menyediakan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Nah kata harapan di situ dipakai kata tikwa Pak. Yang punya pengertian kabel atau tali. Speaker monitor ini dia berfungsi, saya bisa mendengar suara saya. Kenapa? Karena dia dihubungkan dengan kabel, Pak. Ke sumbernya. Jadi harapan itu adalah sesuatu yang menghubungkan kita, yang mengkoneksikan kita, yang mengaitkan kita dengan tujuan-tujuan Tuhan buat hidup kita. Dalam perjanjian baru, kata pengharapan itu diterjemahkan sebagai sauh. Katakan sama-sama sauh.
Ibrani 6 ayat 19 itu kan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Apa itu sauh, Pak? Sauh itu apa? Jangkar. Jangkar itu apa, Pak? Satu benda, satu alat yang ada di kapal. Kapal itu harus punya jangkar. Sampai sejauh ini saya belum pernah menemukan jangkar wireless. Belum pernah, Pak. Ada? Saudara pernah ketemu jangkar wireless? Tidak. Kenapa sebuah kapal perlu jangkar, Pak? Kenapa kapal itu perlu jangkar? Kalau saya berlabuh, Pak, ke Tanjung Priuk, maka ketika saya berlabuh di Tanjung Priuk, saya harus melempar jangkar. Supaya apa? Supaya kapal saya tidak bergeser. Supaya kapal saya tidak hanyut terbawa arus, gelombang laut, ombak di laut itu angin bisa membuat saya bergeser, kapal saya bergeser. Kalau saya nggak lempar jangkar, hari ini saya berlabuh di Tanjung Priuk, besok pagi saya datang udah nggak ada itu kapal, udah ada di Cirebon. Kenapa? Dia sudah bergeser, Pak. Nah, Alkitab bilang pengharapan itu seperti jangkar. Maksudnya apa? Itu yang saya bilang. Dia akan menghubungkan kita kepada tujuan-tujuan Tuhan. Tahukah saudara begini? Saudara dan saya harus terkoneksi dengan tujuan-tujuan Tuhan itu. Dan Tuhan gak mau kita bergeser dari tujuannya. Nah, iman itu katanya dasar dari apa yang kita harapkan. Jadi bahwa begini, saya percaya bahwa begini, saya akan menjadi seperti yang Tuhan rancangkan buat saya. Tujuan-tujuan saya akan tergenapi. Dasarnya itu iman tuh katanya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya belum melihat kemuliaan Tuhan yang sempurna buat hidup saya. Tapi iman saya membuktikannya. Makanya kenapa hari ini saya taat, kenapa hari ini saya melayani Dia, kenapa hari ini saya belajar menghidupi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Kenapa saya hari ini belajar untuk hidup jadi sebagai suami, sebagai ayah, sebagai hamba Tuhan yang saya berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Itu bukti dari apa yang saya percayai bahwa gini, satu saat saya akan menjadi serupa dan segambar dengan Dia, hidup dalam kemuliaan Tuhan, memerintah bersama dengan Dia selama. Itu belum saya lihat, tapi buktinya kan saya miliki kan. Jadi yang saya mau beritahu begini, apa itu iman? Iman yang sejati, iman yang benar itu tidak pernah berkaitan dengan keinginan kita. Iman yang sejati harus terhubung, harus berfokus tujuannya bukan keinginan dan kebutuhan kita. Tapi iman yang sejati berhubungan dengan tujuan-tujuan Tuhan buat hidup kita. Intinya adalah gini, saya memberi definisi sederhana tentang iman. Iman itu apa, Pak? Iman itu adalah sebuah keyakinan yang kuat, yang tidak akan tergoyahkan, yang muncul dari dalam hidup saya. Karena saya punya hubungan dengan Tuhan, karena saya mengalami Tuhan, karena saya mengenal Tuhan dengan benar, dan keyakinan yang kuat itu membuat saya berani dan mampu mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup saya, dalam ketaatan kepada Tuhan, apapun situasi dan kondisinya. Saya ulang sekali lagi, apa definisi iman yang benar dan sejati? Iman yang benar dan iman sejati tidak pernah terhubung dengan keinginan-keinginanmu. Iman yang sejati itu adalah sebuah keyakinan yang kuat, yang tak tergoyahkan, yang muncul karena kita punya hubungan, kita punya pengalaman dengan Tuhan, kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan, dan keyakinan itu yang membuat kita berani dan mampu mengerjakan kehendak Tuhan dalam ketaatan hidup kita kepada Tuhan, apapun situasi dan kondisinya. Itu iman yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka diperhadapkan dengan dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, Pak. Panas banget. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego berkata begini kepada Nebukadnezar, Tuanku Raja, hendaklah engkau tahu, Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat. Dia sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, tapi seandainya hari ini Allah yang kami sembah tidak melepaskan kami dari dapur api yang menyala-nyala itu, kami tidak akan menyembah patung yang kau dirikan. Kami akan tetap menyembah Dia, karena Dia tetap Tuhan yang pantas dan layak disembah. Itu. Jadi ditolong, gak ditolong, gak ada urusan. Saya akan tetap menyembah Tuhan. Itu iman. Kalau kita maunya apa, Pak? Kalau kita jadi Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau kita.
gimana ya Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kita tengking itu dapur api. Padam, padam, dalam nama Yesus, padam, padam. Kita maunya padam kan. Saya mau nanya, Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dapur api? Masuk, Pak. Mereka ngalami mujizat Tuhan di sana? Ngalami. Mereka dilepaskan dari dapur? Enggak. Tapi dapur api tidak mampu menghanguskan mereka kan. Itu yang saya bilang. Iman yang sejati itu tidak didrive oleh keinginan kita. Iman yang sejati itu adalah sebuah keyakinan yang kuat karena kita punya hubungan. Kita kenal Tuhan, kita ngalami Tuhan dalam hidup kita. Dan keyakinan itu yang membuat kita bisa taat kepada kehendak Tuhan apapun situasinya. Ada definisi iman yang lain? Kalau ada definisi iman yang lain, iblis dan dunia telah berhasil menipu kita. Ayat 4 dari Ibrani pasal 11. Karena iman. Di ayat 1 dia memberi definisinya. Ayat 4 dia mulai membahas tentang tokoh-tokoh iman. Di Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dahsyat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Pertanyaannya, kenapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan? Karena iman katanya. Pertanyaannya, kenapa persembahan Kain ditolak Tuhan? Karena persembahan Kain tidak oleh iman. Guru-guru sekolah minggu zaman dulu, saya nggak tahu kalau guru zaman sekarang. Kalau guru sekolah minggu zaman dulu kadang-kadang kan pewahyuannya liar nih. Adik-adik, kenapa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan? Karena Kain mempersembahkan persembahan yang busuk-busuk. Pepaya busuk, mangga busuk, durian busuk. Karena Kain ini seorang petani, dia nggak mau memberikan yang terbaik, dia memberikan yang busuk-busuk. Saya di Alkitab nggak ada yang kayak begitu. Itu pewahyuan guru sekolah minggu yang agak liar memang. Kan kadang-kadang guru-guru sekolah minggu zaman dulu tuh pewahyuannya agak liar. Ngajarin lagu anak-anak dong, 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 tolong dong. Ada iblis di bawah kolong. Sampai anak-anak gak mau masuk ke kolong. Karena ada iblis Pak. Papanya punya sendal masuk ke kolong tempat tidur. Gak sengaja. Karena badan, umur sudah nggak bisa, orang Manado soalnya bisa maruku dorang, nggak bisa nunduk, susah kan, minta tolong sama anaknya nggak mau. Papanya bilang, kenapa? Kan kamu masih kecil, badan kamu bisa masuk. Guru sekolah minggu bilang, ada iblis di bawah kolong. Karena lagunya gitu kan, dong, 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 tolong dong. Pertanyaan saya gini, kenapa persembahan Kain diterima? Karena iman. Terus apa maksudnya itu Pak? Kain mempersembahkan korban sembelihan. Ada korban binatang yang darah tertumpah. Itu yang Tuhan suka. Dan dari mana Habel tahu? Karena dia ngerti, dia kenal. Dari mana? Dari papa mamanya. Papa mamanya mungkin pernah cerita sama dia bahwa waktu papa mama berontak sama Tuhan. Papa mama kemudian, wah kita lihat telanjang. Tapi Tuhan menyembeli seekor binatang untuk menutupi ketelanjangan kami. Habel ngerti di situ. Oh persembahan yang Tuhan mau itu adalah persembahan yang ada darah tertumpahnya. Karena itu berbicara tentang korban Yesus Kristus kan. Makanya Habel persembahannya diterima. Ayat yang kelima. Ibrani 11. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Sudah tahu tentang Henok? Dalam Kejadian pasal yang kelima, nanti sudah periksa aja di situ.
Bahwa Henok ini seorang yang hidup bergaul sama Tuhan. Dia umur 65 tahun. Dia tadinya hidup gak tahu Tuhan. Tapi di usia 65 tahun dia ketemu Tuhan. Dia ngalami Tuhan. Dia bergaul karib sama Tuhan. Saking karibnya dia bergaul sama Tuhan. Satu hari Henok jalan sama Tuhan. Jalan bareng, ngobrol bareng, kejauhan Pak. Gak bisa pulang lagi, dia udah ke sorga langsung. Tanpa lewat kematian Pak. Alkitab bilang apa? Karena iman itu. Iman dari mana Pak? Ya itu karena Henok bergaul sama Tuhan. Dia kenal Tuhan. Dia punya hubungan, dia ngalami Tuhan. 300 tahun Henok bergaul sama Tuhan. Waktu dia terangkat 365 tahun dia terangkat kepada Tuhan. Sama Tuhan. Dia gak lewat kematian. Salah satu manusia yang tidak lewat kematian itu Henok. Ayat 7 dari Ibrani 11. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh hidup pada zaman itu. Dia disuruh Tuhan bangun batra Pak. Bangun kapal di atas gunung. Orang sejamannya bilang, Nuh kamu gila Nuh. Nuh bilang gini, enggak, Tuhan akan menghukum dunia ini. Akan datang hujan, air bah menghukum dunia ini. Mereka ketawain. Dia dihujat, dia dihina Pak. Dia dibilang dikatain gila mungkin. Tapi Nuh tetap kerjakan, dia punya ketaatan kepada Tuhan. Belum dia lihat. Orang pada zaman itu belum pernah lihat banjir, air bah. Belum pernah. Kalau Tangerang kan beberapa hari ini sering ya saudara kan. Tapi orang zaman Nuh gak pernah lihat itu Pak. Tapi pertanyaan ini kenapa Nuh mau taat? Kenapa Nuh mau mengerjakan yang Tuhan perintahkan kepadanya? Untuk bangun batra di atas gunung. Kenapa? Alkitab bilang karena iman Pak. Loh iman yang mana tuh? Saudara baca Kejadian pasal 6. Alkitab bilang dalam ayat yang ke-9. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Makanya itu yang saya bilang. Iman itu apa? Keyakinan yang kuat. Yang muncul karena hubungan, karena kita mengalami Tuhan, karena kita mengenal Tuhan dengan benar. Dan keyakinan itu yang membuat kita punya keberanian dan kemampuan untuk kita mengerjakan kehendak Tuhan. Apapun situasi dan keadaannya. Nuh dihina, yes. Nuh dihujat, ya. Tapi dia tetap lakukan. Apapun situasinya. Karena dia kenal siapa Tuhan. Ayat 8, Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Wow, Abraham lagi hidup nyaman Pak, dia pengusaha. Dia bukan orang miskin pengangguran, bukan. Dia seorang pengusaha walaupun pengusaha terafim. Dia nyaman tapi satu kali dia ketemu Tuhan. Dia kenal Tuhan, dia ngalami Tuhan dan Tuhan bicara kepada dia. Abraham, keluar engkau dari tanah kelahiranmu. Aku akan pakai engkau, aku akan sediakan satu tempat kepadamu. Kemana Tuhan? Kau gak perlu tahu dulu. Jalan Abraham. Pertanyaannya, kenapa Abraham mau taat ikut Tuhan? Dia tinggalkan semua kenyamanannya di Ur Kasdim. Nanti kalau suruh baca Alkitab, Abraham tahu Tuhan yang memanggil dia itu setia. Abraham kenal, makanya dia mau taat. Nanti kalau sudah periksa kisah Abraham dalam Kejadian pasal 12 dan seterusnya. Saya akan ketemu gini, Abraham ikut Tuhan bukan karena tanah yang dijanjikan Tuhan itu, bukan. Abraham ikut Tuhan karena dia kenal pribadinya Tuhan itu. Dia ikut Tuhannya bukan tanahnya. Nanti kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian, Abraham sudah sampai Pak di tanah Kanaan Pak. Itu pada tanah yang Tuhan janjikan buat dia kan. Tapi Tuhan ajak dia keluar lagi, Pak. Keluar lagi dia, Pak. Karena Abraham yang Abraham ikuti bukan karena tanahnya, iming-iming tanahnya, bukan. Karena dia kenal siapa Tuhannya. Dia bukan ikut Tuhan karena tanah kanan ini dijanjikan, bukan. Dia ikut Tuhan karena pribadi Tuhannya. Nanti saudara baca ayat 9, 10. Saya nggak punya waktu karena terbatas banget waktu saya kan. Coba kita lompat ke ayat yang ke-32. Ibrani 11 ayat 32. Saran saya saudara baca lah Ibrani 11 ini.
Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Sama dengan penulis surat Ibrani, saya juga kehilangan waktu, kekurangan waktu untuk menjelaskannya kepada saudara. Bukan hanya penulis surat Ibrani, saya juga kekurangan waktu untuk menjelaskan. Nanti saudara baca aja tentang Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Ada banyak tokoh-tokoh iman di Alkitab. Terus ayat 33. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan. Garis bawahi kata itu dan save di kepala saudara. Sama-sama katakan memperoleh. 2, 3. Memperoleh apa? Apa yang dijanjikan. Ulang, memperoleh apa? Oke, save di kepala saudara ya. Menutup mulut singa-singa. Daniel mengatup mulut singa-singa ketika dia dimasukkan ke lubang singa, ke gua singa. Singa-singa terkatup mulutnya Pak. Gak bisa memangsa dan menerkam Daniel. Terus. Ayat berapa? Apakah Tuhan masih berfirman lewat multimedia? Masih ternyata saudara. Memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Gideon dengan 300 pasukan, pukul mundur bangsa Midian dan Amalek, ratusan ribu pasukan tentara mereka. Hanya dengan 300 pasukan Gideon memukul mundur mereka. Terus. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati. Sebab dibangkitkan. Janda di Sarfat anaknya mati dibangkitkan Pak oleh Nabi Elia. Perempuan Sunem anaknya mati dibangkitkan oleh Nabi Elisa. Tetapi, katakan sama-sama tetapi. Jadi ada tokoh-tokoh iman yang dahsyat di dalam perjanjian lama ditulis. Tetapi, nah ini dia. Orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada tokoh-tokoh iman yang tadi dikatakan mereka memperoleh apa yang dijanjikan, tetapi ada orang-orang lain, ada tokoh-tokoh iman yang lain yang membiarkan dirinya disiksa. Stefanus dirajam dengan batu sampai mati Pak. Di mana Tuhannya Stefanus? Kenapa Tuhan gak tolong dia? Kenapa Tuhan gak bela Stefanus waktu batu-batu itu menghantam tubuhnya? Kenapa Tuhan gak tangkis saja gitu kan? Kan bisa dong. Sehingga Stefanus gak mati. Kenapa waktu Rasul Yakobus dipenggal oleh Herodes Tuhan gak datang, gak tolong dia? Kenapa waktu para martir, saksi-saksi Tuhan Yesus di Kisah Rasul dibunuh dengan cara saudaraku dia diadu dengan binatang buas, diadu. Kenapa waktu Petrus disalibkan dengan kepala di bawah? Kenapa Tuhan gak bela mereka? Kenapa Tuhan gak lepaskan mereka? Kenapa Tuhan gak bikin mujizat buat mereka? Gak tolong mereka? Berikut. Mereka tahu dengan iman mereka kenal siapa Tuhan. Bahwa Alkitab bilang gini. Mereka cuma bisa bunuh tubuh kita kan. Tapi waktu tubuh kita ini binasa, mati. Mereka percaya ada kebangkitan. Kita akan dibangkitkan. Itu iman mereka. Terus. Ada pula yang diejek dan didera. Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Terus. Mereka dilempari, mereka digergaji katanya. Dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing. Sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Katakan sama-sama menderita kekurangan. Jadi kalau kurang-kurang doi, kurang-kurang uang itu biasa Pak. Itu tidak menunjukkan iman. Kita diajarnya apa Pak? Kita diajarnya apa Pak? Kalau kurang duit berarti kurang iman saudara. Saudara anak raja kok masa kurang duit? Anda tidak beriman kepada Tuhan. Hei, periksa Alkitab saudara. Para rasul, para murid-murid Kristus di dalam perjanjian baru. Mereka mengalami kekurangan. Itu biasa. Jadi kurang-kurang duit biasa Pak. Kita diajar gini. Gereja kalau kasnya kurang iman ini. Siapa bilang?
Gereja kaya yang kasihnya banyak, gedungnya bagus, gereja yang banyak iman kah? Berarti bandar judi, bandar narkoba itu beriman banget sama Tuhan. Ya kan? Kalau ukurannya itu kan kita repot Pak. Para koruptor berarti beriman sama Tuhan. Saya nggak marah ini, saya bergairah Pak. Nyampainya. Enggak, karena ada sebuah keresahan di hati saya. Karena mimbar-mimbar gereja dan kesan hari ini cuma memberitakan iman-iman palsu. Kalau hari ini saudara kurang duit, biasa itu. Amin. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu dalam konteks apa tuh? Nanti saudara baca Filipi pasal 4. Ayat sebelumnya Paulus bilang gini, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Gak ada yang rahasia buatku, aku pernah ngalami kurangan. Aku ngalami kelimpahan. Tidak ada yang menjadi rahasia bagiku. Dalam segala perkara, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kuat. Itu konteksnya kan Paulus lagi ngomong itu. Emang tinju itu bukan, itu kan Evander Holyfield yang pakai ayat itu. Jadi kelihatannya jadi kayak tinju aja itu. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Kayak kita mau perang masih bukan. Itu Paulus lagi bicara, kalau jemaat ngalami kekurangan itu biasa. Segala perkara dapat kutanggung. Kelimpahan juga biasa. Biasa aja. Amin. Itu tidak menunjukkan ukuran iman. Masih mau dibaca ayat ini? Saudara gak tertekan ya? Masih mau dibaca ya? Oke, terus. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan. Dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ya ampun, kalau saudara ke Turki, Kapadokia, jangan cuma naik balon udara aja saudaraku. Saudara kunjungi juga dong jejak-jejak gereja di sana. Itu mereka mendaki saudaraku, itu manjat. Waktu saya ke sana, saya lihat gua-guanya itu masuk dalam. Itu ada jejak-jejak kekristenan, ada mimbarnya. Ada tempat mereka berkumpul Pak. Itu naiknya udah susah Pak, setengah mati Pak. Kita yang tempat kebaktian kita bagus gini aja kita masih susah banget disuruh kebaktian aja. Ada yang cuma gara-gara AC kurang dingin, kita pindah gereja yang kurang dingin AC-nya di sini. Apa-apaan sih iman saudara kayak gini? Panggungnya kurang bagus, kok kayak gereja sana lebih mantap, lightingnya lebih bagus. Apa-apaan iman kita kayak gini? Maka ini calon-calon murtad tersesat yang kayak begini nih. Kalau cuma gara-gara fasilitas kemudian kita galah. Udah gak usah kemana, kasih tahu sebelah. Udah gak usah kemana, di sini udah dapat pengajaran yang benar kita gitu. Sekali lagi saya gak marah, saya bergairah untuk menyampaikan. Ayat 40 yang terakhir nih. Ini udah terakhir, udah gak ada ayat yang lain. Ibrani 11 ya. Udah sampai di ayat 40, oh belum ya? 39 dulu. Coba kita bilang sama-sama, 2, 3. Dan mereka semua. Apa? Ini kasihan banget, ini beriman kan nih orang beriman, kok gak mengalami janji Tuhan? Kenapa gak memperoleh apa yang dijanjikan nih? Enggak Pak. Lihat. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian. Ada tokoh-tokoh iman yang mengalami janji. Memperoleh janji. Ada tokoh-tokoh iman yang tidak sempat memperoleh janji. Tapi bukan berarti mereka tidak beriman. Ayat 40. Ini dia. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik bagi kita. Mereka ngerti itu Pak. Makanya dia bilang apapun yang terjadi. Sekali Yesus. Selamanya Yesus. Mungkin hari ini gini. Saudara udah berdoa buat kesembuhan saudara. Tapi mungkin kesembuhan belum kunjung datang. Pertanyaannya. Masih enggak saudara mau tetap mempercayai Tuhan. Bahwa Dia tetap Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Sembuh, tidak sembuh. Yesus tetap Tuhan. Aku akan tetap mencintai Dia. Waktu hari ini, bisnismu mungkin ekonomimu belum diangkat Tuhan. Masih bisa gak saudara bilang gitu? Tuhan, sekalipun hari ini aku belum melihat jalan yang terbuka di depan.
Aku tetap mau mempercayai Engkau. Engkau Tuhan yang pegang kendali hidupku. Itu iman, Pak. Iman tidak pernah didrive oleh keinginan kita. Iman yang sejati itu didrive oleh kehendak Tuhan, tujuan-tujuan Tuhan untuk kita kerjakan dalam apapun situasi. Selamat berjalan dengan iman yang sejati. God bless you. Tuhan berkati saudara. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi sama-sama katakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Sama-sama katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Oh, hatiku tetap percaya. Selalu ku waktu jalan di depanmu tidak seperti yang kau inginkan, masihkah engkau tetap bisa berkata, Tuhan, aku tetap mempercayai Engkau. Aku tahu Kau Tuhan yang tetap pegang kendali hidupku. Aku tetap mau mengerjakan kehendak-Mu apapun keadaannya hari ini. Waktu aku mungkin belum melihat pertolongan-Mu, waktu aku mungkin belum melihat mujizat, waktu aku mungkin belum melihat kesembuhan, aku mau tetap mengerjakan kehendak-Mu dalam kehidupan. Itu iman yang sejati. Doa saya buat saudara, saudara gak kandas di perjalanan ini. Saudara terus melangkah dengan sebuah iman yang kuat, iman yang sejati, iman yang benar. Sekali Yesus, selamanya Yesus, apapun yang terjadi. Mari angkat hatimu sama Tuhan. Hatiku percaya.